Oke, baiklah teman-teman. Mungkin untuk menghemat waktu, kita mulai aja lagi gimana? Lanjut. Ya, mungkin dari Zari dulu ya. Kalau menurut Zari, dari yang disampaikan Ibu tadi, itu kan Ibu bilangnya kurikulum itu selalu berubah atau mengadakan penyisipan hal tertentu. Nah, sesuai dari materi kita tentang administrasi kurikulum, serta kita tahu kurikulum itu kan merupakan komponen penting nih dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum itu dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan tadi, pihak sekolah itu butuh kurikulum yang selalu diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pendidikannya juga kan. Jadi seperti yang Ibu bilang, ada perubahan nih, contohnya dari kurikulum KTSP ke kurikulum Kurtilas gitu. Jadi mungkin perubahan-perubahan tersebut itu untuk mencapai yang tadi, mencapai tujuan pendidikan dan menciptakan kualitas pendidikan yang semakin baik dan juga menciptakan generasi-generasi yang baik untuk seterusnya gitu. Jadi pengelolaan kurikulum itu kan bisa disebut dengan administrasi kurikulum. Mungkin itu sih pendapat Zari. Pendapat yang lain bagaimana teman-teman? Ada satu artikel yang jelasin tentang dampak negatifnya sih, kayak dampak negatif pergantian kurikulum tuh ke mutu pendidikan. Di mana di artikel tuh dibilangnya dampak negatif dari pergantian kurikulum tuh mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang ada di kurikulum baru. Nah, sementara itu menurut si Elmore dan Sykes, dia berpendapat kalau waktu kurikulum diformulasi, dikembangkan, dan implementasikan di sistem persekolahan, mekanisme pelaksanaan dari kurikulum yang baru itu mempengaruhi praktek pembelajaran yang selanjutnya berpengaruh ke hasil belajar siswa. Nah, dampak dari kurikulum yang digonta-ganti ini bukan cuma ngasih dampak negatif ke siswa, tapi juga ngasih dampak ke sekolahnya, yaitu di bagian tujuan dan visi sekolah. Contohnya misalnya satu sekolah udah nyiapin visi nih. Nah, dengan digantinya kurikulum yang mungkin tidak sesuai dengan visi sekolah tuh, terus mau nggak mau sekolah juga harus ganti lagi visinya, dan itu tuh menurut Ani ribet gitu. Butuh waktu yang lama juga untuk sekolah nentuin visi yang sesuai sama kurikulum yang baru. Mungkin itu menurut Ani. Ada tambahan sedikit dampak negatif perubahan kurikulum nih teman-teman. Dari artikel yang saya baca, ada tambahan tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Selanjutnya fasilitas yang kurang memadai. Ini maksudnya apa nih teman? Mungkin kita diskusi tentang itu. Mungkin ganti kurikulum terus nambah lagi fasilitas, keluar lagi biayanya, mungkin gitu. Iya, kan bukunya harus berganti juga kan teman-teman semuanya. Iya. Dari 2006 ke 2013 nggak cocok lah. Kurikulum 2013 pakai buku kurikulum 2006. Itu apa belum lagi alokasi bukunya kan. Penyesuaian bagi peserta didik itu bukan peserta didik juga, bagi guru juga penyesuaiannya lama. Contohnya sekarang Ya. Guru tuh susah ngasih penilaian, mungkin ngasih materi pelajaran mungkin banyak. Berarti dari kelompok kita mungkin lebih bahas dampaknya. Nah. Kalau menurut yang dipahami kayak gitu sih.
Mungkin ada penjelasan tentang kasus yang dibahas ini, teman-teman. Lebih kemananya gitu. Nih, itulah entah keterkaitan antara pergantian kurikulum sama administrasi, entah kurang ngerti lah. Mungkin dari kita bahas dampaknya aja, atau nanti coba lihat dari kelompok lain tuh mereka nyampein pendapat mereka tuh kayak gimana. Kalau misalkan juga tidak terlalu sesuai, ya udahlah kita sampein juga lah hasil diskusi kita kan. Iya dulu, yang penting ada dulu kan. Iya. Yang penting adalah kita diskusiin dikit banyaknya. Oke, berarti kesimpulannya perubahan kurikulum itu ada dampak negatif dan dampak positif seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Hanya sampai itu diskusi kita atau bagaimana? Oh, kalau ada yang mau nambahin, apa-apa nambahin, entah kok dampak positifnya mungkin kan, dari dampak positif dari pergantian kurikulum tuh. Soalnya tadi kan Ya, kita ini lebih ada spesifik dampak kita positifnya. bahas dampak negatifnya. Ini ada nih kawan dampak positifnya. Coba Kan sampein aja. dampak positif pergantian kurikulum tuh yang pertama tentu kurikulum yang baru tuh pasti akan melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi apa-apa yang kurang, yang tidak pas pada kurikulum sebelumnya tentu akan diperbaharui oleh kurikulum yang baru tersebut. Terus yang kedua yaitu zaman kan semakin berkembang, jadi terdapatnya penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Jadi kurikulum kita tuh dengan pembelajaran tuh mengikuti perkembangan zaman, tidak stuck di situ-situ aja. Gitu sih. Itu teman-teman. Kayak yang dijelaskan sama Ibu tadi, pergantian metri, pergantian kurikulum. Mungkin bisa dibahas sedikit tentang hubungannya, enggak, teman-teman? Oh iya ya, contoh kayak kalau itu tuh mungkin apa ya? Emang bener sih kayak ganti menteri itu ganti kurikulum dari tahun ke tahun kan kayak gitu. Contohnya waktu apa ya, kurikulum 2013 sih zaman Pak Anies bukan ya? Atau zaman Pak Nadiem nih? Ya, Anies. Kayak misalkan udah ke kurikulum 2013 nih. Nanti misalkan kita ganti menteri gitu kan, nanti pasti ada aja yang bakalan diganti gitu, entah dari sistem pembelajarannya, entah dari tujuannya gitu kan. Sedangkan ini aja menteri belum ganti, ada lagi perubahan kurikulum gitu, kayak mungkin menyesuaikan juga menyesuaikan keperluan dari pendidikan juga kali ya. Tambah sekarang musim pandemi gini tuh beda lagi tujuan pendidikannya gitu. Mungkin itu sih. Oh ya, untuk teman-teman tadi yang nyampein pendapatnya, coba mungkin ditulis, nanti kita sampein lagi di grup buat tambah-tambahan untuk laporan diskusi juga bisa kan gitu. Masih ada lagi teman-teman atau diakhiri recordnya bagaimana?
Karena udah jam 5 kali ya, jam 5:04. Udah aja kali ya mungkin. Berarti stop ya recordnya ya. Nanti kita itu aja, kita kumpulin lagi hasil diskusi kita di sini di grup gitu kan, kita satuin. Jadi nanti pas udah mulai Zoom di diskusi besar, kita bisa sampein semuanya gitu. Oke. Zari stop. Maaf. Zari stop dulu ya. Oke, Zari.